demokrasi kita itu beda dengan demokrasi Barat. Demokrasi kita itu bukan demokrasi sebebas-bebasnya. Kalau mereka tetap membiarkan rakyatnya tetap menjadi miskin dan bodoh, maka apalah artinya sebuah kemerdekaan? Bagaimana kita mau mesejahterakan rakyat kalau kita sendiri nggak punya kekuasaan? Artinya bukan berkuasa semena-mena. Ya kan? Ya, jadilah kepala daerah, jadilah anggota DPR, jadilah presiden. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah, dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan dipilih oleh sejarah. Mari kita berjalan terus dengan alat, antara lain alat persatuan Indonesia, satu bahasa, satu darah air, satu bangsa Indonesia. Kalau Bung Karno itu kan pernah menyampaikan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat itu bisa ada, tetapi kalau mereka tetap membiarkan rakyatnya tetap menjadi miskin dan bodoh, maka apalah artinya sebuah kemerdekaan? Dari kata-kata itu saya mencoba memahami bahwa MPR, DPR itu ada. Tapi mari kita wujudkan apa yang menjadi cita-cita Bung Karno. Rakyatnya harus makmur. Rakyatnya harus sejahtera. Tidak lagi banyak rakyat menangis karena ketidakberdayaannya. Bagaimana mereka bisa ada di dalam rengkuhan republik yang membuat mereka bahagia. Jadi percuma ada MPR, DPR, DPRD, pemerintahan, kalau kemudian tidak semakin baik kondisi rakyat kita. Begitu. Ya, kan Bung Karno kan selalu memberikan kita semangat. Bagaimana anak muda itu, bagaimana politisi itu berjuang untuk memenangkan partainya. Filosofi berpolitik itu kan mencapai kekuasaan untuk mesejahterakan rakyat. Bagaimana kita mau mesejahterakan rakyat kalau kita sendiri nggak punya kekuasaan? Artinya bukan berkuasa semena-mena. Ya kan? Ya, jadilah kepala daerah, jadilah anggota DPR, jadilah presiden. Ya kan? Dan Bung Karno kan selalu memberikan kita motivasi, yaitu gotong royong. Yang mana Ibu Ketua Umum sekarang, setiap ada acara, setiap ada agenda partai, selalu kita diwajibkan gotong royong. Makanya PDI Perjuangan kalau membuat suatu acara nggak pernah ngeluh karena gotong royong. Ya kan? Jadi contoh itu kalau umpamanya satu tangan mengangkat ini handphone nggak bisa, dua tangan juga agak susah nih, tiga nih, empat. Tapi kalau bersama-sama 5 tangan, apalagi 10 tangan, gampang mengangkatnya. Itulah suatu filosofi buat saya itu. Harus ada kebersamaan. Kalau kita bersatu kan, jangan kita harus, kalau ada istilahnya itu, kita harus bersatu. Kalau kotoran, saya anggap suatu kotoran, kita bersatu harus bersatu teh sapi. Jangan bersatu teh kambing. Ngerti maksud saya, Mas? Kalau teh sapi kalau jatuh ngumpul. Kalau teh kambing jatuh mencar. Ini filosofi yang paling terjelek. Bersatu. Kalau kita jatuh, kita bersatulah. Jatuh seperti tai sapi, kotoran sapi. Jangan bersatu jatuh kayak kotoran kambing. Kalau kotoran sapi kan kalau jatuh itu masih bersatu. Coba kalau kambing. Ini maaf ini hanya sebagai pendapat saya aja. Kalau yang lain boleh tidak berpendapat seperti ini, tapi saya anggap bahwa ini pendapat saya aja. Itu, Mas. Pemilu itu adalah salah satu sarana dalam berdemokrasi.
Kan gitu. Bung Karno bilang, demokrasi kita itu beda dengan demokrasi Barat. Demokrasi kita itu bukan demokrasi sebebas-bebasnya. Bukan demokrasi yang mengarahkan segala macam cara. Bukan demokrasi yang mengalahkan dan menjelekkan orang lain. Bukan demokrasi yang suka memaki-maki. Ya. Demokrasi kita itu ada rambu-rambunya. Apa rambu-rambunya itu? Rambu-rambunya itu demokrasi harus punya etika, harus punya moral, harus punya nilai-nilai toleransi, nilai-nilai saling harga menghargai satu sama lain. Demokrasi kita itu adalah demokrasi yang menyatukan, demokrasi musyawarah untuk mencapai satu mufakat. Jadi meskipun kita nanti ada perbedaan pilihan, ya, jangan sampai perbedaan pilihan itu kemudian menjadikan kita tidak bersaudara, sebangsa dan setanah. Jangan sampai di dalam demokrasi itu kemudian untuk meraih kemenangan menjelek-jelekan orang lain, melakukan fitnah, hoax, ujaran kebencian, dan melakukan politisasi agama. No. Demokrasi bukan seperti itu. Itu anarkis. Itu demokrasi yang anarkis. Nah, demokrasi kita adalah demokrasi yang punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab yang lebih besar, yaitu tanggung jawab untuk kepentingan bangsa negara. Tanggung jawab untuk menjaga keutuhan NKRI. Harus punya tanggung jawab. Karena demokrasi bukan sekedar hak, tapi dia juga kewajiban dan dia punya tanggung jawab. Anda boleh berbicara bebas sebebas-bebasnya, tapi tetap kebebasan itu ada rambu-rambunya, ada batas-batasnya. Ini Bung Karno selalu sampaikan. Bung Karno, kau boleh baca pidato-pidato Bung Karno sebelum dekret presiden, ketika kita melakukan demokrasi parlementer. Aduh, itu berkelahi terus. Bagaimana kalau kita bisa maju, kalau kita berkelahi terus? Kabinet jatuh bangun. Makanya Bung Karno tegas berani kembali ke dekret. Kembali ke Undang-Undang 45. Nah, ini loh ya, hati-hati. Sekali lagi, demokrasi, pemilu itu bukan tujuan. Itu cuma alat. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar masyarakat sejahtera. Itu loh. Ya. Jadi hati-hati. Bung Karno ini terlalu besar ya, tokoh besar. Luar biasa. Kata-katanya menginspirasi, semangatnya menginspirasi orang yang sudah meninggal, tetapi tetap bermanfaat, pikirannya masih diperdebatkan, cita-citanya masih diperjuangkan, wajahnya dijadikan souvenir. Wajahnya dijadikan souvenir, masih bisa menghidupi banyak orang. Topi, kunci, baju, gaya bicaranya diikut-ikuti. Luar biasa. Ya memang menginspirasi sekali. Saya berharap pemilu ini benar-benar menjadi pemilu yang menghasilkan lompatan terhadap Indonesia. Menjadi negara yang maju, negara yang sangat kaya raya, terus ada bonus demografi, ini bertepatan betul ini. Negaranya kaya raya, bonus demografi juga. Kalau potensi ini digabung, dikelola dengan baik oleh presiden terpilih di kemudian hari, harusnya Indonesia bisa mencapai kemajuan. Jadi saya sekali lagi menyatakan negara yang kaya raya karena kitalah negara yang satu-satunya dijajah 350 tahun. Coba bayangin, coba cari di dunia mana negara yang dijajah, yang penjajahnya betah, berganti silih berganti, bertahan 35 tahun. Kalau umur orang 70 tahun berarti itu 4 ya. Kalau 70 tahun 5 generasi dong. 5 generasi dijajah, betah.
betah penjajahnya apa? Karena saking kayanya. Ternyata sampai hari ini masih banyak. Kekayaan yang terpendamnya masih banyak, tanahnya subur, dan lain sebagainya. Penduduknya sekarang besar, mengalami bonus demografi. Kalau ini digabung, semua kekuatan bangsa ini sadar tentang hal ini, mengurangi pertengkaran yang tidak perlu, lebih-lebih berbau sara, berhenti urusan memperebutkan tentang tempat-tempat ibadah, boleh sembahyang dan tidak boleh, boleh mendirikan dan tidak boleh, itu menghabiskan waktu, menguras energi yang tidak perlu. Jadi semuanya fokus membangun, menuju memanfaatkan potensi yang ada untuk mempercepat Indonesia menjadi negara yang maju gitu. Itu. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah, dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan dipilih oleh sejarah. Mari kita berjalan terus dengan alat antara lain